Coba deh, bayangin Laut Mediterania. Ini tuh bukan cuma sekumpulan air biru yang cantik ya. Selama ribuan tahun lamanya, lautan ini jadi rebutan, jadi jalan raya super sibuk, sekaligus jadi medan perang berdarah yang membentuk peradaban kita. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Selama 20.000 tahun, siapa sih yang sebenarnya punya lautan ini? Kalau kita lihat sejarahnya, ini tuh cerita tentang perebutan kekuasaan yang gak ada habisnya. Yang bahkan udah dimulai jauh sebelum ada peradaban besar, waktu manusia pertama kali menyeberanginya cuma buat cari batu obsidian. Oke, kita mulai penjelajahan kita ya. Babak pertama, kita mundur ke zaman di mana lautan ini benar-benar bersatu di bawah satu kekuatan tunggal, Kekaisaran Romawi, yang menguasai setiap sudutnya. Orang Romawi punya nama khusus buat laut ini, Mare Nostrum, yang artinya laut kita. Dan ini bukan sekedar nama loh, ini tuh pernyataan, deklarasi kepemilikan mutlak. Mereka mengubah lautan yang penuh konflik ini jadi semacam danau pribadi milik Roma. Terus gimana caranya mereka bisa begitu? Jawabannya ada di konsep Pax Romana atau kedamaian Romawi. Mereka sapu bersih semua bajak laut, mereka perluas kekuasaan mereka, dan hasilnya Roma menciptakan era keamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Coba bayangin aja, kapal dagang paling kecil sekalipun bisa berlayar dengan aman, tanpa takut dirampok. Ini kan bikin ekonomi meledak di mana-mana. Angkatan Laut Romawi itu unik banget perannya. Mereka itu bukan pasukan perang buat menaklukkan, tapi lebih kayak polisi laut raksasa. Dari pangkalan-pangkalan kayak di Misenum, mereka ngejaga jalur-jalur dagang yang paling penting, gandum, minyak, anggur, dan mastiin semua aman terkendali. Dan para pelautnya, wah, mereka direkrut dari seluruh penjuru dunia yang dikenal Roma saat itu. Tapi, ya gitu, namanya juga kerajaan besar, nggak ada yang abadi. Kedamaian Romawi pun akhirnya berakhir. Setelah Roma runtuh, muncul kekuatan baru dari gurun Arab. Dan kekuatan ini benar-benar mengubah peta Mediterania selamanya. Hasilnya, Laut Mediterania jadi terbelah dua. Di sisi utara, kita punya Kekaisaran Bizantium yang Kristen, pewarisnya Roma. Sementara itu, di selatan, bangkit kekuatan Islam yang benar-benar baru dan kuat, menaklukkan Afrika Utara, Spanyol, sampai Suria. Selesai era di mana cuma ada satu penguasa. Tapi, kekosongan kekuasaan ini nggak dibiarin lama-lama. Di babak berikutnya, yang berkuasa itu bukan lagi kekaisaran besar, tapi kota-kota. Negara kota dari Italia yang penuh ambisi muncul mengisi kekosongan itu didorong sama dua hal, cari untung dan semangat perang salib. Siapa aja pemainnya? Ada Genoa, Pisa, Venesia, dan Amalfi. Mereka ini pakai kekuatan laut mereka buat bangun kerajaan dagang. Caranya, seringkali dengan ngebantuin tentara salib. Sebagai gantinya, mereka dapat pos-pos dagang yang strategis dan untungnya gede banget di timur. Dan jangan salah ya, perdagangan di abad pertengahan itu kadang-kadang aneh banget. Salah satu barang dagangan yang paling dicari waktu itu, bubuk mumi. Iya beneran Anda nggak salah dengar. Katanya sih punya khasiat buat obat-obatan. Jadi bubuk mumi ini diekspor langsung dari Mesir. Ini nunjukin betapa eksotis dan luasnya jangkauan dagang mereka. Oke, dari para pedagang-pedagang, sekarang ceritanya geser lagi nih. Kali ini soal bentrokan antar kekaisaran besar. Perebutan kekuasaan di laut jadi makin panas waktu Utsmaniyah dan Spanyol saling sikut buat jadi penguasa tunggal. Dan konfliknya ini memanas dengan cepat banget. Mulai dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Utsmaniyah, yang sekaligus jadi akhir dari Bizantium, sampai puncaknya di pertempuran legendaris, pertempuran Lepanto. Selama 100 tahun, Mediterania itu jadi panggung perang yang gak ada hentinya. Nah, kedua raksasa ini punya tujuan yang beda banget. Utsmaniyah pengen nguasain perdagangan timur dan terus maju ke Eropa, jadi fokus mereka di Mediterania Timur. Di sisi lain, Spanyol merasa jadi bentengnya umat Kristen, jadi mereka mau ngamanin Italia dan Mediterania Barat. Tujuan mereka jelas tabrakan, jadi ya perang besar gak bisa dihindarin lagi. Sekarang, kita masuk ke babak terakhir dari kisah ini. Di sini, peran Mediterania berubah total. Bukan lagi karena kekuatan dari dalam, tapi justru karena dorongan dari luar dan adanya teknologi-teknologi baru, mengubahnya dari danau kekaisaran menjadi jalan raya global. Titik baliknya itu tahun 1704. Waktu itu, ada pemain baru dari luar, Britania Raya. Mereka merebut Gibraltar.
Langkah ini mengubah segalanya. Dengan Gibraltar di tangan mereka, mereka punya akses permanen. Tiba-tiba, Mediterania bukan lagi cuma kolamnya bangsa-bangsa pesisir. Setelah itu ada 3 perkembangan besar yang mengubah wajah Mediterania lagi. Pertama, terusan Suez, yang bikin laut ini jadi jalan tol ke Samudra Hindia. Kedua, kapal uap, yang bikin perdagangan massal dari Amerika jadi mungkin. Ini bikin ekonomi di kawasan itu jadi nggak mandiri lagi. Dan yang terakhir, pesawat terbang dan bikini, yang mengubah total pesisir Mediterania jadi tempat liburan buat orang-orang Eropa Utara. Jadi, Mediterania hari ini tuh kayak gimana sih? Wajahnya tuh banyak dan seringkali saling bertolak belakang. Dia itu jalur perdagangan dunia, tujuan wisata massal, jalur migrasi yang penuh tragedi, sekaligus zona militer yang strategis. Semuanya terjadi di satu tempat yang sama. Kalau mau cari simbol yang pas buat perubahan budaya ini, lihat aja bikini. Namanya diambil dari atol di Pasifik tempat uji coba bom nuklir. Karena desainernya waktu itu ngarep bakal ada reaksi nuklir juga dari masyarakat. Dan mereka bener. Dulu bikini itu dilarang keras di negara-negara Katolik kayak Spanyol dan Italia. Tapi sekarang jadi simbol revolusi pariwisata setelah perang. Coba lihat angka ini, 36.900. Itu jumlah pencari suaka yang sampai di Italia lewat laut cuma dalam 1 tahun. Tahun 2008. Angka ini jadi pengingat yang pahit tentang peran baru lautan ini. Jadi zona krisis modern, tempat harapan dan keputusasaan bertabrakan di atas ombak. Semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan konteks yang modern. Setelah ribuan tahun jadi rebutan, apakah Mediterania sekarang cuma jadi tempat liburan kita bersama? Atau jangan-jangan ini medan pertempuran baru, yang diperebutkan bukan lagi oleh Angkatan Laut Kekaisaran, tapi oleh para migran, turis, dan kepentingan kekuatan global. Sejarah panjangnya seolah memberitahu kita, jawabannya nggak akan pernah sesederhana itu.